Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Filza. Yang baru nemu channel ini, terima kasih sudah klik. Video kali ini kita masih mau abisin stok video lama waktu kita main ke salah satu day club yang ada di Bali, yaitu 180 Bali. Ini adalah day club yang lokasinya ada di dalam Hotel The Edge. Alamatnya ada di daerah Pecatu, dan kalau kita lihat di peta masih satu deret dengan Omnia Bali. Ya, day club ini adalah yang punya sky pool tertinggi di Bali, yang mungkin fotonya udah sering warawiri kalian lihat di sosial media. Ini kita baru selesai registrasi, langsung diantar pakai bagi car untuk sampai ke lokasi 180-nya. Dan ternyata ini tempatnya sebagus foto atau video yang selama ini aku lihat. Bahkan lebih bagus aslinya sih. 180 ini buka dari jam 11 siang sampai jam 7 malam. Sebelum datang ke sini, sebaiknya reservasi dulu ya melalui telepon. Setelah tadi kita turun tangga, di sebelah kiri itu ada area restonya. Tapi untuk tamu 180 sih nggak ada pilihan duduk di area resto. Untuk pilihan area tempat duduknya akan aku jelaskan nanti beserta harganya. Berdasarkan pengalaman aku yang baru satu kali ke sana sih, pelayanannya ramah banget. Staffnya itu tidak membedakan wisatawan asing ataupun lokal. Waktu kita main ke sana itu masih masa pandemi, dan menurut aku protokol kesehatannya juga oke sih. Area yang kita tempati itu adalah reguler, dan ini yang lantai kayu itu adalah area VIP. Dan kita juga baru tahu kalau misalkan tamu selain VIP itu dilarang masuk ke area tersebut, dan cara mereka menyampaikan pelarangannya itu enak sopan. Jadi memang si area VIP itu tidak diperuntukkan untuk anak di bawah 12 tahun. Bisa dilihat sih dari si pembatas kacanya aja itu agak pendek ya. Sedangkan kan karakter anak-anak itu gak bisa diem, petakilan, jadi mungkin untuk faktor keamanan dan keselamatan juga. Jadi ya mau nggak mau memang kalau misalkan datang ke sini dan bawa anak, kita harus duduk yang di area reguler. Tapi tenang, area reguler juga nggak kalah cakep kok. Dari tempat duduk aku aja bisa dapat pemandangan sekece ini. Di area reguler ini, daybed yang paling depan ini dikosongkan khusus untuk tamu yang menginap di Hotel The Edge. Jadi tamu 180 yang datang tanpa menginap di sini itu dimulainya dari baris kedua. Kalau pengen jalan ke area depan sini sebenarnya nggak masalah ya, asal tahu diri aja tidak menghalangi tamu yang sedang bersantai di barisan paling depan ya, jangan sampai menghalangi view mereka gitu. Tapi kebetulan pas kita datang ke sana sih kosong ya. Oke, sambil nunggu makanan dan minuman kita datang, kita mau jalan-jalan dulu nih ke lagunanya. Ini salah satu area wajib buat yang foto-foto karena memang tempatnya instagramable banget. Area Laguna ini tidak diperuntukkan untuk berenang ya, sepertinya memang khusus untuk foto-foto aja. Dari sini kita bisa lihat area kolam renang itu terbagi menjadi dua, yaitu kolam anak dan kolam dewasa. Karena ini si jembatannya juga unik banget, mari kita berfoto dulu di jembatannya. Selesai jalan-jalan di Laguna, minuman kita udah datang. Selain rasanya enak, makanan dan minumannya juga cantik buat difoto. Akhirnya makanan kita datang, tapi belum sempet difoto apalagi di review, udah langsung hap dimakan sama anak-anak. Kita pesan calamari, beef nachos, dan cheeseburger. Itu tiga-tiganya rasanya enak banget, nggak ada yang gagal. Selesai makan, kita mau lanjut berenang, tapi sambil nunggu makanannya turun dulu ya, biar nggak ngap. Kita santai-santai dulu sambil lihat view dari tempat ini. Inilah waktu yang paling ditunggu sama anak-anak, ya berenang. Ini kita masih main air yang di kolam ceteknya sih, lebih cetek dari yang kolam anak. Kurang lebih ini dalamnya tuh cuma sebetis orang dewasa. Untuk berenang di sini wajib pakai baju renang. Dan waktu itu jilbab berenang aku itu tertinggal, mau nggak mau aku jadi berenang pakai pasmina gitu. Tapi untungnya karena aku nggak berenang yang beneran, cuma main air aja, jadi masih dikasih izin sama pihak 180-nya. Karena sayang banget kan, udah nyampe sini nggak bisa nyobain sky pool-nya yang fenomenal itu. Nah ini adalah area untuk pengambilan foto sky pool. Jadi orang-orang yang ada di dalam kolam itu diambil fotonya dari sini. Bagus banget sih ini, Masya Allah. Wow.
Dan sekarang waktunya kita uji nyali. Untuk sampai ke ujung kolam ini, kita harus melewati kolam yang kedalamannya 1,7 meter. Untuk yang bagian lantai kaca ininya sih kedalamannya cuma 1,2 meter ya. Dan kalian tahu ketinggian dari Skypool ini? Ketinggiannya kurang lebih 162 meter dari permukaan laut. Jadi foto bareng anak di sini uji nyali sih, karena kita pun cukup gemeteran. Proses fotonya sendiri bakal dibantu sama staff di sana, dan aku pun disuruh mencoba untuk pose ala Mbak Bule ini naik ke pinggirannya gitu. Tapi mohon maaf nih, ini aku udah di ujung kolam, begitu juga dengan nyali aku udah di ujung banget. Jadi kalau buat naik-naik kayak gitu enggak deh, makasih, takut kepleset. Untuk injak lantai kacanya aja udah gemeteran banget, karena begitu kita ngeliat ke bawah, itu dari kaca langsung kelihatan pemandangan tebing yang curam. Sehabis bilas, kita masih bisa lanjut santai sore sambil nunggu sunset. Serius deh, ini aslinya lebih bagus, karena biasanya kalau kita lihat di foto atau video itu kan hanya perbagian aja, tapi kalau lihat langsung itu kita bisa lihat keseluruhan. Karena ini tempatnya lumayan tinggi, jadi lebaynya itu aku berasa kayak sejajar sama awan gitu. Padahal enggak lah, awan masih jauh banget di atas kita. Oke, sekarang aku mau kasih gambaran untuk area duduknya. Yang pertama itu ada VIP 450.000 per orang dan 300.000-nya termasuk voucher makan dan minum. Berikutnya ada Sky Lounge, ini cocok untuk grup atau rombongan, harganya 300.000 per orang, 200.000-nya termasuk voucher makan dan minum. Yang terakhir adalah reguler, ini adalah tempat yang kita pilih, harganya 300.000 per orang, 200.000-nya voucher makan dan minum. Di bawah 4 tahun itu masih gratis, anak 4-11 tahun 200.000 per orang, 100.000-nya termasuk voucher makan dan minum. Kita beralih ke menu, ini adalah harga makanannya. Harga makanan mulai dari sekitar 70.000 sampai dengan ratusan ribu rupiah. Selain ada appetizer dan main course, di sini ada dessert juga dan harganya dimulai dari Rp40.000. Dan yang terakhir ini adalah minuman. Untuk harga minumannya dimulai dari sekitar 40 ribuan. Dan semua harga yang ada di menu ini belum termasuk tax and service ya. Oke, lanjut, kita bakal lihat billing atau bond. Dihitungnya total jadi 3 orang, karena satu anak lagi masih di bawah 4 tahun jadi gratis. Begitu sampai, kita itu langsung registrasi di lobi dengan total pembayaran 2 dewasa 1 anak menjadi Rp800.000. Kemudian di 180-nya kita memesan makan dan minum. Apabila lebih dari Rp800.000, kita harus membayar sisanya dan pembayaran dilakukan di kasir restoran. Tapi kalau misalkan makanan dan minuman yang kita pesan itu nggak nyampe ke minimum spend, ini kita minimum spend Rp800.000 ya. Jadi kalau misalkan nggak nyampe Rp800.000 itu tidak akan ada pengembalian dana. Bisa kita lihat juga detailnya di sini. Jadi dari harga Rp300.000 per orang itu, Rp200.000-nya adalah untuk voucher makan dan minum dan Rp100.000-nya admission atau bahasa gampangnya tiket masuk. Tapi tenang, admission Rp100.000 nggak hilang gitu aja. Hitung-hitung kita bayar berenang di Skypool-nya, udah termasuk dapat pinjaman handuk dan wifi. Akhirnya setelah kita main, makan, dan berenang, sampai juga kita di sunset. Limit waktu kita di 180 ini adalah 5 jam, tapi mungkin untuk sekarang harus diupdate lagi untuk limit waktunya ya. Kalau untuk biaya masuknya sih insya Allah belum ada perubahan, masih sama kayak tahun lalu kita ke sana. Balik lagi ke limit waktunya yang 5 jam, akhirnya aku memutuskan datang ke sana tuh siang agak sore, sekitar jam 3-an. Jadi kita masih bisa dapat suasana siang pas masih terang, sekaligus kita juga bisa ngejar sunset di sana, karena pas sunset itu langit di sini juga nggak kalah cantik sih. Bagus banget. Wow. Oke, sekian jalan-jalan dan jajan kita di 180. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.